Halo semuanya, saya Joanne Tantris dari kelas IT 402. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian data science saya yang diampu oleh Ibu Heni Yulianti. Lingkup pembahasan kita ada partitioning clustering, hierarchical clustering, implementasi metode classification decision tree, dan implementasi analisis regresi pada instansi atau perusahaan. Yang pertama, kita tentunya harus mengenal dulu apa itu clustering, yaitu tugas pembelajaran tanpa pengawasan yang mengelompokkan serangkaian objek sedemikian rupa sehingga objek dalam grup yang sama atau cluster lebih mirip satu sama lain daripada grup yang lain. Kegunaannya yaitu untuk pengenalan pola, analisis gambar, dan analisis data medis, serta sistem rekomendasi. Nah, kita masuk ke partitioning clustering atau yang disebut juga dengan exclusive clustering, yaitu metode yang datanya dibagi menjadi sejumlah non-overlapping subset atau cluster berdasarkan kesamaan atribut. Contoh algoritmanya ada k-means, k-medoids, Clarence, dan yang akan kita bahas yaitu k-means dan k-medoids. Untuk k-means clustering, yaitu dia bekerja dengan membagi data menjadi k-group atau cluster berdasarkan atribut. Jumlah cluster ditentukan di awal dan pusat cluster didefinisikan sebagai rata-rata dari semua titik data dalam cluster. Keuntungannya yaitu dia sangat efisien untuk dataset besar, menghasilkan cluster dengan bentuk globular. Tapi kekurangannya dia perlu menentukan jumlah cluster di awal dan sensitif terhadap outlier. Kemudian kita masuk ke k-medoids clustering. Dia mirip dengan k-means, tapi titik data yang paling mewakili cluster yang dipilih menjadi pusat cluster. Keuntungannya yaitu dia kurang sensitif terhadap outlier dibandingkan dengan k-means. Nah, tapi kekurangannya komputasionalnya lebih mahal dibandingkan k-means. Kemudian kita masuk ke hierarchical clustering. Hierarchical clustering membentuk hierarki cluster yang bisa divisualisasikan dengan dendrogram. Ada dua jenis, yaitu aglomeratif, yaitu bottom up, dan divisif top down. Kita akan bahas keduanya. Pertama, aglomeratif. Jadi setiap titik data dimulai sebagai klaster individu, kemudian klaster yang paling mirip digabungkan secara berurutan sampai hanya satu klaster yang tersisa. Keuntungannya adalah tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal dan dapat menangani bentuk klaster yang kompleks. Tapi setelah suatu titik data atau klaster digabungkan, tidak bisa lagi diubah atau dipindahin ke klaster lain. Next, ke divisif hierarchical clustering. Jadi di sini semua titik data dimulai dalam satu klaster dan kemudian klaster tersebut dibagi secara berurutan sampai setiap titik data menjadi klaster sendiri. Keuntungan dan kekurangannya kurang lebih sama dengan aglomeratif. Nah, sekarang kita melakukan perbandingan antara partitioning versus hierarchical. Jadi kalau kita memiliki dataset yang besar dan kita tahu jumlah klasternya, maka silakan dipilih partitioning clustering. Tetapi jika kita memiliki dataset yang kecil dan bentuk klasternya kompleks atau tidak diketahui, maka kita akan memilih hierarchical clustering. Kemudian kita masuk ke implementasi metode classification decision tree. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu classification decision tree, yaitu algoritma pembelajaran yang diawasi yang digunakan untuk klasifikasi. Cara kerjanya yaitu tiap donde mewakili fitur, tiap cabang mewakili aturan keputusan, dan tiap daun mewakili hasil. Next, entropi dalam decision tree yaitu ukuran ketidakpastian dalam data. Cara kerjanya yaitu decision tree memilih fitur yang memiliki nilai entropi paling rendah, yaitu fitur yang memberikan informasi paling banyak. Next, kita masuk ke studi kasusnya, yaitu di sini kita akan memprediksi apakah seorang siswa akan lulus atau gagal berdasarkan fitur-fitur kehadiran, nilai UTS, partisipasi kelas. Di sini ada data tabel, kita di sini ada data 5 siswa. Nah, itu yang akan kita coba implementasikan, yaitu pertama kita hitung dulu entropinya untuk memilih node awal. Nah, di sini ada rumus entropi di paling atas, kemudian kita hitung satu persatu berdasarkan data yang sebelumnya ada di tabel, dan semuanya memiliki nilai entropi yang sama, dan kita akan memilih kehadiran sebagai node awal. Nah, kemudian kita akan melakukan visualisasi decision tree dan seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa melihat jika kehadiran tinggi, rendah, nilai UTS-nya tinggi atau rendah, atau partisipasi kelasnya baik atau tidak, maka akan lulus atau gagal. Nah, dari decision tree yang tadi telah ditampilkan, rules yang kita dapatkan yaitu jika kehadiran siswa tinggi dan nilai UTS-nya tinggi, maka siswa diprediksi lulus. Jika kehadiran siswa tinggi, nilai UTS rendah, tapi partisipasi kelas tinggi, maka siswa diprediksi lulus. Tapi jika kehadirannya rendah, nilai UTS-nya tinggi, maka siswa disebut gagal.
Dan jika kehadiran siswa rendah, UTS-nya juga rendah, maka diprediksinya gagal. Evaluasi model sebenarnya penting, tapi dengan hanya 5 data, kita akan sangat sulit melakukan evaluasi. Nah, tapi dengan hanya 5 data, model kita sudah cukup sederhana dan tidak perlu lagi yang namanya pruning atau optimasi model. Nah, pada praktiknya, jika data kita banyak, maka kita tentunya perlu evaluasi model dan optimasi model, sehingga yang dihasilkan akan semakin akurat. Kemudian kita masuk ke implementasi classification decision tree dalam berbagai bidang. Dia bisa melakukan diagnosa penyakit dari gejala yang dihasilkan pasien, melakukan pengenalan gambar, penilaian resiko kredit berdasarkan faktor seperti penghasilan, hutang, dan skor kredit, sistem rekomendasi, misalnya berdasarkan riwayat pembelian atau penontonan, dan deteksi penipuan berdasarkan aktivitas yang mencurigakan. Next, kita masuk ke implementasi analisis regresi pada instansi atau perusahaan. Tentunya sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu analisis regresi, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara output dan input. Nah, teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang dan termasuk bisnis karena sangat membantu dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, di sini kita ada contoh implementasi analisis regresi. Pertama-tama berupa studi kasus terlebih dahulu. Di sini ada 3. Pertama, prediksi penjualan, analisis biaya operasional, dan prediksi nilai properti. Pada prediksi penjualan, variabel dependennya tentunya penjualan produk, dan yang independennya yaitu harga, promosi, dan jumlah pesaing. Tujuannya adalah tentunya kita tahu berapa banyak penjualan yang diharapkan dari perubahan harga, peningkatan promosi, atau perubahan jumlah pesaing. Kemudian untuk analisis biaya operasional, variabel dependennya yaitu biaya operasional sendiri, independennya yaitu jumlah unit, jam kerja, dan biaya bahan baku. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengendalikan biaya operasional, sehingga bisa sesuai dengan jam kerja atau strategi pembelian bahan baku. Kemudian untuk prediksi nilai properti, variabel dependennya adalah nilai properti, variabel independennya adalah lokasi ukuran, umur bangunan, dan fasilitas. Tujuannya yaitu supaya membantu penentuan harga properti dan strategi pemasaran. Next, kita masuk kepada implementasi analisis regresi pada PT Royal Coconut Ombulo. Ini adalah salah satu implementasi konkret dengan contoh nyata, yaitu PT ini adalah perusahaan yang memproduksi berbagai produk buah kelapa, termasuk tepung kelapa. Jadi kita akan memprediksi jumlah produksinya dengan metode regresi linear berganda. Variabelnya ada permintaan pasar, pasokan kelapa, kemampuan mesin. Dan metode ini digunakan untuk membuat prediksi yang akurat mengenai jumlah produksi tepung kelapa. Dan hasil penelitiannya, tingkat kesalahannya sebesar 9,58%, dan akurasinya sebesar 90,42%. Nah, dengan sistem seperti ini, tentunya kita bisa memprediksi jumlah produksi tepung kelapa dengan baik. Next, kita masuk ke analisis regresi pada restoran. Penelitian ini dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia. Konteksnya adalah regresi linear digunakan untuk prediksi penjualan dan prediksi cash flow pada aplikasi point of sale restoran. Jadi, supaya bisa mendukung kegiatan operasional restoran dan membantu pengolahan datanya. Variabelnya ada variabel bebas, yaitu data penjualan dan cash flow, dan yang terikatnya adalah prediksinya. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa memprediksi penjualan dan cash flow, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, dan membantu membuat keputusan bisnis yang tepat. Metodologinya yaitu kita akan mengumpulkan data, kemudian analisis kebutuhan, dan yang terakhir implementasi sistemnya dengan regresi linear. Hasilnya, metode ini sangat efektif untuk memprediksi penjualan dan cash flow berdasarkan data historis dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Dan juga restoran bisa menentukan menu yang akan meningkatkan penjualannya dengan strategi yang lebih baik. Next ada analisis regresi pada BPR Tanjung Morawa, yang di mana BPR Tanjung Morawa ini sedang mengalami masalah kredit macet, yang di mana peminjam gagal atau tidak mampu mengembalikan jumlah pinjaman yang telah ditentukan. Nah, di sini variabel independennya adalah jumlah nasabah, total pinjaman, dan suku bunga. Variabel dependennya adalah jumlah kredit macet. Tujuannya, yaitu kita akan memprediksi jumlah nasabah kredit macet dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Dan diharapkan, ini tentunya dapat membantu BPR dalam menangani dan mengurangi jumlah kredit macet. Nah, hasilnya, data kredit macet diproses menggunakan metode regresi linear untuk bisa memprediksi jumlah nasabah kredit macet di masa yang akan datang. Dan penelitian ini menemukan persamaan regresi untuk 3 prediktor dan melakukan perhitungan koefisien regresi. Jadi banyak sekali kegunaan analisis regresi pada instansi atau perusahaan.
Nah, baik sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.